Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 210222184. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah AIK 4. Nomor yang pertama, tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, disertai dengan fotonya. Abbas Ibnu Firnas. Abbas bin Firnas juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Takurini, adalah seorang polimatik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair bahasa Arab. Kelahiran 810 Masehi, meninggal 887 Masehi. Kebangsaan Spanyol, lahir di Al-Andalus. Minat utama yaitu fisika, astrologi, dan teknik. Penemuannya yaitu pencipta ide pesawat. Walaupun pengembangan bidang aerodinamika adalah Cina, namun jika ditanya siapa yang memulai atau mencetuskan ide mengenai hal tersebut, jawabannya adalah Abbas Ibnu Firnas. Setelah menonton aksi akrobatik, beliau merasa ada sesuatu yang menarik. Temuan yang kedua yaitu ilmuwan serba bisa. Abbas Ibnu Firnas juga dikenal sebagai ilmuwan serba bisa, sebab ia memang menguasai berbagai bidang melalui kedokteran, keilmuan, bahkan juga kesenian. Beliau amat sangat pintar dalam berpuisi, melantunkan syair, dan semacamnya. Nomor 2. Bagaimana perspektif Islam tentang ipteks? Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi lainnya. Hal ini terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Agama merupakan sebuah kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Dari agama akan muncul kebiasaan dan kebudayaan masyarakat. Budaya adalah salah satu cara hidup berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian, cara hidup tersebut diwariskan kepada generasi seterusnya. Antara agama dan kebudayaan terdapat interaksi. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam bentuknya. Dan yang kedua adalah kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama yang kemudian yang ketiga adalah kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama.
Islam memandang tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum, seperti dalam suatu kaidah fikih yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu al-adah dan al-mukammah, atau adat itu bisa dijadikan sebagai patokan. Nomor 4. Jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Nomor 5. Jelaskan yang dimaksud dengan slogan ilmu untuk ilmu, yaitu memanfaatkan ilmu. Seorang ilmuwan muslim harus diukur sejauh mana ilmu yang dimilikinya dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang menjadi suatu yang bersifat rahmatan lil alamin. Soal nomor 6. Jelaskan akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Yang pertama itu, banyak yang beranggapan bahwa agama hanya mengekang kecerdasan akal dan kebebasan berpikir manusia. Kedua, Barat mengklaim peradaban mereka maju justru ketika telah meninggalkan Tuhan dan ajaran Islam. Ironis, sebab pemikiran sekuleralisme tersebut mulai menjangkit sebagian masyarakat Muslim saat ini. Yang ketiga, kekeliruan Barat yang mengabaikan perihal metafisik atau hal gaib dalam kehidupan manusia. Barat mengatakan suatu ilmu jika dasari dengan fakta empirik atau nyata semata, puncaknya mereka merasa tidak membutuhkan lagi peran Tuhan dalam kehidupannya. Soal nomor 7. Jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu tidak bebas nilai adalah ilmu yang memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Ilmu bebas nilai adalah daya tarik ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan besar mempengaruhi secara luas ke dalam pikiran setiap manusia. Soal nomor 8. Sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang pertama, umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, menggunakan dan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Menggunakan kemudahan akses pengetahuan dari berbagai negara untuk mencari referensi bacaan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan akan informasi. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat kauliyah tentang penciptaan bumi dan langit terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang terjemahannya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atasnya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar.
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat kauniyah dari penciptaan langit dan bumi adalah penciptaan bumi didasari oleh teori bernama Big Bang. Teori tersebut didukung oleh penemuan Edwin Powell, asal Amerika Serikat, saat mengamati bintang-bintang dari angkasa lewat teleskop. Hasilnya adalah terdapat cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang yang bergeser ke ujung merah spektrum. Penjelasan ini menjadi ayat kauniyah dari keberadaan langit yang terdapat dalam ayat kauliyah. Soal nomor 10. Jelaskan tujuan penciptaan manusia secara klasifikasi dan potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan diantaranya untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberi beban yang cukup berat, yaitu berupa amanah dan beban taklif. Potensi yang saya ketahui yang ada di manusia yaitu jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.